Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska dari Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. R. Suharso Surakarta. Jumpa lagi dalam Orto Podcast. Perubahan menjadi cara kita untuk selalu bergerak, dan bagaimana kita merespon perubahan itu tergantung pada diri kita sendiri. Dalam sebuah organisasi juga dituntut untuk selalu berubah dan beradaptasi. Demikian juga di RSO. Sahabat RSO, saat ini Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharso sedang melaksanakan capacity building atau pembangunan kapasitas. Dan kita bekerja sama dengan ACT Consulting yang diprakarsai oleh Bapak Ari Ginanjar. Tentu saja nama ini sudah tidak asing lagi bagi kita dan tidak diragukan lagi kehandalannya. Mau tahu tentang ceritanya? Oke, kita akan berdiskusi dan berbincang-bincang dengan salah satu dari kader terbaik dari Bapak Ari Ginanjar. Beliau adalah Bapak Novel Window. Oke. Pagi Pak Novel. Pagi Bu Siska. Oke. Alhamdulillah. Pak Novel, pagi ini kita berada di salah satu pojok RSO. Oke. Yang Tapi seger ya. luar biasa segar, cantik, nyaman. Dan ternyata mungkin kita semua tidak tahu bahwa ini ternyata adalah salah satu lingkungan yang diciptakan atau dibuat untuk peresapan, Pak Novel. Wow, resapan air ya, tapi indah gitu ya. Indah. Menarik. Oke, Itu Pak Novel. Sudah 1 minggu ini Pak Novel bersama kami untuk melaksanakan kegiatan capacity building di Rumah Sakit Ortopedi. Sebenarnya apa sih Pak Novel yang dimaksud dengan pembangunan kapasitas tersebut dan kenapa kok RSO ini harus melaksanakan kegiatan tersebut? Terima kasih Bu Siska, sahabat Orto Podcast pagi. Salam sehat selalu. Jadi saya berbangga hati hari ini bisa menyapa teman-teman Orto Podcast bahwa betul yang tadi sampaikan Bu Siska, kita sedang melakukan yang namanya program pembangunan kapasitas. Ya, Bu Siska kan kapasitas itu kan kalau misalkan kita nih dengar mobil gitu ya. Mobil itu kapasitas muatannya sekian gitu. Jadi artinya kalau mobilnya besar, maka kapasitasnya kan jadi besar untuk daya tampungnya. Gitu. Nah, sekarang ini kan tantangan luar biasa ya Bu ya. Tantangan yang dihadapi oleh teman-teman termasuk di rumah sakit. Apalagi dengan adanya COVID-19 pandemik, maka tantangan itu semakin banyak. Maka sehingga perlu ada kapasitas ruang hati mereka, pikiran mereka yang harus diperluas. Sehingga masalah-masalah yang masuk bisa mereka selesaikan dengan baik. Mereka tetap bahagia, tetap semangat menjalani pekerjaan, ujung-ujungnya produktif gitu Bu Siska. Singkatnya begitu. Luar biasa, ujung-ujungnya produktif terhadap kinerjanya. Oke, Pak Novel, kalau kita berbicara tentang produktivitas, kemudian sebenarnya apa sih korelasi? Kita kan juga punya nih budaya organisasi ya. Budaya organisasi yang telah ditanamkan di rumah sakit ini. Sebenarnya apa korelasi antara keduanya? Budaya organisasi itu tersebut dengan kinerja atau dengan produktivitas. Betul Bu Siska. Jadi memang kinerja sama budaya kerja, budaya organisasi pasti ada kaitannya ya. Nah, saya jadi ingat nih Bu. Kalau Pak Ari menyampaikan bahwa kinerja itu rumusnya adalah kompetensi dikali dengan energi. Gitu. Sahabat sehat, diingat-ingat kompetensi dikali energi. Gitu. Jadi kalau bicara kompetensi Bu, saya yakin teman-teman RSO kan sudah sangat kompeten. Mereka skill dan knowledge mereka mumpuni lah gitu. Nah, tinggal pertanyaannya
untuk membuat mereka kinerjanya meningkat, tentu perlu energi. Nah, energi itu lahir dari apa? Dua hal, Bu. Pertama ada namanya agility. Agility. Yeah. Agility itu kecekatan lah, Bu Siska ya. Kalau bahasa kitanya luwes. Yang kedua capacity. Nah, kalau capacity ini bahasa sederhananya luas. Jadi luas itu agility, luas itu capacity. Nah, dua hal ini dia akan muncul menjadi energi, ditopang oleh apa? Orang yang hatinya luas itu kan orang yang hatinya tenang, orang yang hatinya jujur, orang yang hatinya mudah bekerja sama, tak suka buat konflik, selalu harmonis. Nah, itu kan sudah bicara budaya kerja, Bu. Sehingga ketika budaya kerjanya kuat, maka ini akan menopang kompetensi, ujung-ujungnya kinerjanya meningkat. Gitu, Bu Siska. Luar biasa. Ujung-ujungnya kinerjanya meningkat, dan itu adalah yang diharapkan oleh kita semuanya. Betul. Ya. Kemudian Pak Novel, 1 minggu nih kita sudah hampir 1 minggu ya, hampir 1 minggu kita berada di sini. Kita semua pernah mendengar ataupun mendapatkan materi tentang ada sebuah tangga nih. Betul. Ya, ESQ matrix. Betul, Bu Siska. ESQ matrix mulai dari kepastian yang paling bawah sampai dengan kita memperoleh Grand Y kita. Boleh diceritakan Pak Novel tentang itu semua? Kenapa kok kita harus memahami sehingga kita bisa memotivasi diri kita untuk sampai di puncak yang tertinggi? Ya, terima kasih Bu Siska. Jadi begini sahabat podcast Orto. Jadi kalau kita lihat kinerja sekali lagi ya akan kaitannya dengan energi. Nah, energi itu sekali lagi kaitan agility dan capacity. Luas. Nah, keluasan hati itu ternyata, Bu, tergantung kepada orientasi orang bekerja, gitu. Apa tujuan dia bekerja, gitu. Kalau misalkan nih tujuan mereka bekerja hanya sekedar gaji, sekedar remunerasi, ya sampai kapan mereka bisa bahagia kan gitu. Ya, gaji mau dinaikkan berapa kali, remunerasi mau dinaikkan berapa kali supaya mereka happy, nggak juga gitu. Nah, ini sudah dibuktikan gitu. Kemudian motivasi lain bisa jadi mereka bekerja karena ada sesuatu yang menantang, yang menarik gitu. Tapi ada juga orang-orang yang lebih suka dia di zona nyaman gitu. Sehingga energi bekerja jadi turun gitu. Nah, ini pengaruh lagi. Kemudian bisa jadi kerjanya karena pengen eksis gitu. Kalau nggak diperhatikan oleh pimpinan, nggak dipuji pimpinan, kesel, sebel. Nah, energinya kan turun lagi, Bu. Gitu. Kalau kerjanya hanya karena keluarga, kalau keluarga terlalu banyak tuntutan, stres lagi dia. Di kantor jadi low energinya, bahkan bisa jadi destruktif dia. Gitu. Kalau dia misalkan ingin berkembang gitu, dia berada di posisi yang tidak sesuai dengan profesinya, dengan karirnya ditempatkan, akhirnya energinya bisa jadi destruktif dia, gitu, tidak produktif. Jadi gimana nih supaya teman-teman ini ya, dengan segala hal yang mereka miliki, bahkan sudah berada di ortopedi kan sesuatu yang disyukuri harusnya, Bu. Iya, betul. Maka perlu mereka satu jawaban lagi, bahwa mereka harus menemukan alasan tertinggi kenapa mereka bekerja. Itulah Grand Y. Apa itu Grand Y? Ketika kita paham bahwa setiap yang kita kerjakan, apalagi di ortopedi, secara langsung atau tidak, mereka akan membantu menyelamatkan, menyehatkan setiap orang. Ini kan mulia ya, Bu. Iya. Tapi kalau niatnya hanya gaji, sayang sekali gitu. Maka niat terbesarnya adalah ini cara mereka mengabdi kepada Tuhannya. Wah. Luar biasa. Kalau sudah begitu, Bu, ini Grand Y namanya. Apakah boleh dikatakan bahwa Grand Y itu sebenarnya yang menemukan diri kita sendiri? Grand Y itu memang diri kita sendiri. Tapi kan Tuhan sudah sampaikan juga, Bu, bahwa tidak diciptakan manusia dan jin kecuali untuk mengabdi gitu. Nah, mengabdi kepada siapa? Kepada Tuhannya. Kita khawatir, Bu, selama ini teman-teman
tanpa disadari dengan rutinitas mengabdinya kepada gaji gitu ya, mengabdinya hanya kepada profesi, mengabdinya kepada jabatan, sehingga kemudian kita lihat di luar sana, kalau di RS ortopedi enggak lah ya, di luar sana akhirnya menghalalkan segala cara hanya untuk mengabdi kepada dunia gitu. Nah sekarang kita tarik teman-teman, ya gaji Anda mudah-mudahan terus akan naik insya Allah ya, tapi bukan tujuan utama ya. Gitu. Mungkin karirnya harus berkembang, tapi bukan tujuan utama. Tujuan utamanya adalah dimanapun teman berada, tetap jadikan Tuhan yang tertinggi di hati gitu Bu. Luar biasa penjelasan dari Pak Novel tadi. Pak Novel boleh kita lanjutkan ya, tadi kembali ke budaya organisasi dan juga budaya kerja. Sebenarnya apa sih Pak Novel yang dimaksud dengan culture transformation? Ya. Culture transformation, Bu Siska. Jadi transformasi budaya. Jadi budaya itu kan ini ya, Bu Siska, kumpulan perilaku orang per orang di suatu organisasi. Ya misalkan Bu Siska orangnya jujur, kemudian teman-teman Bu Siska di bagian Bu Siska itu pada jujur, berarti di bagiannya Bu Siska itu sudah terbentuk culture jujur. Nah, kan budaya, kumpulan dari perilaku orang-orang itu. Nah, budaya ini dia menjadi sangat penting karena kalau kita bicara transformasi, ada ya dua sisi transformasi Bu. Ada transformasi dalam hal bisnis ya. Kita kan sudah punya misalkan Renstra atau kontrak kinerja kan gitu, strategi-strategi sudah ada, strukturnya kan jelas ya, dari direksi sampai level bawah gitu. Nah pertanyaannya kan begini, sehebat apapun strategi, sejelas apapun struktur, selengkap apapun SOP kerja, yang jalanin kan manusia ya Bu. Betul. Lah kalau manusianya nggak disiplin, kalau manusianya nggak jujur, manusianya nggak mau berkolaborasi dengan temannya, maunya menang sendiri, strategi kita nggak tercapai. Maka John Kotter mengatakan 70% transformasi itu gagal kalau dia hanya menggunakan head, hanya otak saja gitu, bicara strategi aja tanpa hati. Nah, transformasi yang berhasil itu adalah kita menggunakan hati. Hati itu bicaranya apa? Culture, perilaku gitu Bu. Nah itulah pentingnya culture Bu. Gitu. Luar biasa sekali sahabat RSO, ternyata hati. Yes, kembali lagi ke situ. Kembali ke hati. Ya. Kalau Pak Ari bilangnya gini Bu, segala sesuatu yang berasal dari hati dia akan kembali ke hati. Luar biasa sekali. Oke Pak Novel, kita tadi sudah banyak berbincang tentang organisasi, tentang budaya. Pak Novel nih sudah seminggu saya hampir. Dan dulu juga sudah sering ya ke RSO. Kira-kira apa sih pendapat Pak Novel tentang RSO kita ini? RSO ini sebuah, bukan karena di depannya Bu Siska ya, tapi memang yang saya lihat, dengar dan rasakan semenjak saya datang dulu ke ortopedi Suharto Surakarta, dampingin teman-teman AOC gitu, dan sekarang banyak perubahan Bu, dan perubahannya adalah kepada perubahan yang positif. Alhamdulillah. Gitu. Ini kan kita sudah hampir semua pegawai ya Bu, gitu ya. Itu antusiasnya saya acungi jempol, ya luar biasa. Antusias mereka ikut dari pagi sampai sore gitu ya, dan panitia menyaksikan itu kursi kosong itu nggak ada gitu ya, mereka semangat ikut gitu, dan ini menunjukkan kita on the track Bu, culture-nya sudah bagus gitu. Tapi kan jawabannya jangan cepat puas, tantangan terus berubah kan Bu. Nah teman-teman, bekalnya kita tambah hari ini, kita siapkan. Nah mudah-mudahan ini modal antusias mereka Bu, modal disiplin saya juga acungi jempol. Kita mulai tepat waktu ya, setiap sesi kita mulai tepat waktu, dan ini modal untuk teman-teman. Saya bangga, saya bahagia ya,
bisa diberikan kepercayaan mewakili guru saya Pak Ari untuk bicara di hadapan Sivitas Hospitalianya RSO Suharto Surakarta. Luar biasa. Makasih loh Bu Siska. Terima kasih juga Pak Novel. Mudah-mudahan RSO semakin maju dan berkembang dengan SDM yang luar biasa juga. Betul. Dari sisi hati, keluasan hatinya, sehingga organisasi akan menjadi maju. Betul. Begitu Pak Novel. Betul. Baiklah, terima kasih Pak Novel atas kebersamaan kita. Sahabat Sehat RSO, karena waktu juga kita tadi telah banyak berbincang dengan Pak Novel tentang organisasi, budaya kerja, kinerja, dan juga tentang apa itu Grand Way. Semoga semuanya ini bermanfaat bagi kita semuanya dan semakin meluaskan hati kita untuk bisa berkinerja lebih baik lagi dan bermanfaat bagi masyarakat banyak. Terima kasih. Salam sehat RSO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.